Ewi, kembali lagi di channel yang sama, masih di kasur yang sama bersama saya, Tobi. Hari ini kita akan membahas film Hong Kong yang berjudul The White Storm 2 Drug Lords tahun 2019. Bercerita tentang seorang mantan anggota triad paling berbahaya yang setelah pensiun dan menjalani hidup normal selama 15 tahun, kini dia harus kembali menjadi sosok yang brutal setelah masa lalunya merenggut anak dan istrinya. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Seduh kopinya, gulung sarungnya, mari kita nonbar. Berlatar di Hong Kong tahun 2004, film ini diawali dengan diperlihatkannya sebuah apartemen kumuh di tengah malam ketika seorang pria muda bernama Tin sedang mabuk berat, sementara kekasihnya berkemas pergi karena sudah tidak tahan dengan hidup yang tidak pernah normal. Tin, yang biasanya keras pun untuk pertama kalinya dalam hidupnya memohon sambil hampir bersujud. Namun, kekasihnya tetap memilih pergi sambil diam-diam menyimpan sebuah rahasia besar yang baru akan menghantam Tin 15 tahun kemudian. Tak lama setelah kekasihnya pergi, sebuah telepon masuk yang memerintahkan Tin segera membawa salah satu anggota geng untuk menghadap. Tin pun mendatangi sebuah klub malam tempat anggota geng tersebut sedang berbisnis dengan tenang di pojokan, seolah-olah klub itu adalah istananya sendiri. Anggota itu bernama Fung Chun Kwok, namun dunia bawah mengenalnya sebagai Dizang. Dan bagi Tin sendiri, Dizang bukan sekadar anak buah biasa, melainkan saudara seperguruan yang sudah 20 tahun dia anggap adik kandungnya sendiri. Malam itu, Dizang ketahuan menjual barang haram di klub miliknya, sebuah pelanggaran fatal karena geng Ching Hing yang menaungi mereka berdua punya satu aturan suci yang melarang keras bisnis seperti itu. Di markas Ching Hing, mereka dibawa menghadap Paman Yunam, bos besar geng sekaligus Paman Tin. Paman Yunam menegaskan aturan mutlaknya, Ching Hing tidak akan pernah menyentuh bisnis racun karena keluarganya sendiri dulu hancur lebur oleh barang haram yang sama. Dizang memohon ampun sambil mengungkit ikatan 20 tahun yang sudah mereka bangun bersama. Namun di bawah tekanan Paman Yunam yang tidak bisa ditawar, Tin tetap mengayunkan parang dan memotong 3 jari Dizang di atas meja kayu. Momen itu seketika mengubah tatapan Dizang dari hormat menjadi dendam membara, sebuah api kecil yang akan ia simpan rapat selama 15 tahun ke depan. Di malam yang sama, polisi anti narkoba menggerebek klub malam milik Dizang, dan di antara petugas yang masuk terdapat seorang polwan yang baru saja kembali dari cuti melahirkan, yaitu istri dari seorang inspektur narkotika bernama Lam Ching Fung, yang setelah ini kita sebut saja sebagai Inspektur Lam. Razia yang awalnya tampak rutin itu mendadak berubah menjadi mimpi buruk ketika seorang pecandu yang panik tiba-tiba menusukkan pisau ke leher polisi wanita itu sampai akhirnya tewas di tempat. Dalam satu malam itu, 3 luka besar lahir sekaligus. Dizang kehilangan 3 jarinya dan seluruh kehormatannya. Inspektur Lam kehilangan istri tercinta yang baru saja melahirkan, dan Tin sendiri kehilangan kekasihnya tanpa pernah tahu rahasia apa yang dibawa wanita itu pergi. Tak lama kemudian, Tin memutuskan keluar dari dunia triad selamanya, membuka hidup baru yang terlihat bersih meski luka malam itu belum pernah benar-benar selesai. Sementara luka kehilangan istri di malam itu nantinya membentuk Inspektur Lam menjadi seorang penegak hukum yang amat keras terhadap dunia garam Cina. Namun, ironisnya, dia tetap memegang teguh prinsip hukum di atas dendam pribadinya. 15 tahun kemudian, Tin sudah berubah total. Ia kini menjadi CEO finansial sukses yang oleh media dijuluki sang jenius keuangan. Perusahaannya baru saja melantai di bursa saham dan ia menikah dengan seorang wanita bernama Michelle yang sekaligus jadi mentor finansialnya.
Yang lebih mengejutkan, Tin kini menjadi tokoh anti narkoba paling vokal di kota. Bahkan setahun sebelumnya ia menyumbang sekitar 400 miliar rupiah untuk mendirikan yayasan anti narkoba atas namanya sendiri. Pria yang dulu memotong jari saudaranya di meja triad kini sibuk memotong pita peresmian di berbagai acara amal tanpa ada yang tahu masa lalu kelamnya. Sementara itu, di sisi gelap kota, Dizang yang dulu kehilangan 3 jari justru tumbuh subur menjadi salah satu dari 4 bandar terbesar di Hong Kong dengan kedok bisnis legal berupa peternakan babi impor. Di balik penampilannya yang santai dan hobi menggoda perempuan, Dizang bukan cuma sabar dan penuh perhitungan. Saat ada anak buah yang berkhianat, ia langsung menghukumnya dengan cara brutal, seolah ingin menegaskan bahwa siapapun yang bermain 2 kaki di wilayahnya tidak akan keluar hidup-hidup. Selama 15 tahun dendamnya pada Tin tidak pernah padam dan kerajaan gelap yang ia bangun hanya menunggu waktu untuk meledak. Suatu hari saat Tin sedang berada di kantornya, seorang staf datang membawa surat tua dari Ching Mei, kekasih yang meninggalkannya 15 tahun silam. Dari surat itulah Tin baru tahu satu kebenaran besar yang langsung mengguncang fondasi hidupnya. Saat Ching Mei pergi dulu, dia sebenarnya sedang mengandung anak Tin, seorang putra bernama Denny yang kini sudah remaja, namun hidupnya telah dihancurkan oleh garam Cina. Tanpa pikir panjang, Tin langsung terbang sendirian ke Manila, sementara Michelle tetap tinggal di Hong Kong tanpa tahu apa-apa karena sedang sibuk menjalani perawatan kesuburan. Dibantu petugas setempat, Tin akhirnya menemukan Denny di tengah lingkungan kumuh penuh pecandu. Namun pertemuan ayah dan anak yang seharusnya mengharukan itu hanya berlangsung beberapa menit karena Denny yang sedang dalam pengaruh garam Cina akhirnya... Bagi seorang pria yang baru tahu dirinya punya anak, kehilangan putra itu dalam hitungan menit setelah pertemuan pertama adalah pukulan batin yang jauh lebih menyakitkan daripada potongan jari manapun. Sepulang dari Manila, Tin bukan lagi sekadar CEO anti narkoba yang menyumbang demi citra, melainkan seorang ayah yang baru kehilangan darah dagingnya sendiri, sehingga amarahnya pada seluruh dunia garam Cina berubah menjadi sangat personal. Alih-alih meledak dan menangis di depan publik, Tin justru memilih jalan yang dingin dan penuh perhitungan, yaitu menggunakan kembali seluruh uang dan koneksi lamanya dari dunia triad untuk diam-diam memprovokasi perang antar bandar garam Cina. Tin menyewa peretas profesional untuk membobol data kepolisian dan mencuri berkas rahasia 4 bandar terbesar di Hong Kong, lalu mengaktifkan kembali orang-orang lamanya untuk mengeksekusi rencana. Sasaran pertamanya adalah transaksi garam Cina raksasa senilai sekitar 200 miliar rupiah milik salah satu bandar bernama Abbas. Tin tidak datang untuk menembak sendiri, melainkan menyusun papan caturnya dengan rapi. Polisi dibuat datang dari satu sisi, kelompok Abbas dari sisi lain, sementara orang-orang Tin yang bertopeng menunggu saat paling kacau untuk merebut barang di tengah baku tembak. I will kill you. Hasilnya persis seperti rancangan Tin. Polisi mengira ini sekadar bentrokan bandar biasa. Abbas kehilangan barang senilai 200 miliar rupiah dalam semalam dan seluruh pasar garam Cina Hong Kong mulai saling curiga tanpa ada yang tahu dalangnya adalah Tin.
Untuk pertama kalinya dalam 15 tahun, Tin kembali menemui Paman Yunam, kali ini untuk menghadiri ulang tahun pria tua yang sudah renta, namun sorot matanya masih tetap setajam dulu. Di tengah pertemuan itu, Paman Yunam mengungkapkan satu-satunya penyesalan terbesarnya, yaitu bahwa dulu seharusnya dia membunuh Dizang dan bukan sekadar memotong jarinya, karena pria yang dibiarkan hidup itu kini sudah berkembang menjadi raja bisnis garam Cina yang sulit disentuh oleh siapapun. Sementara itu, Inspektur Lam mulai mencurigai Dizang dan membawanya untuk diinterogasi di kantor polisi. Di tengah pemeriksaan, orang-orang Tin diam-diam mengirim barang rampasan senilai 200 miliar rupiah tadi langsung ke depan kantor polisi dengan keterangan salah alamat. Ejekan terbuka itu membuat Dizang sadar ada pemain misterius di balik layar yang sedang mempermainkan seluruh kota dan dirinya sendiri. Pelan tapi pasti, Tin meluaskan operasinya tanpa ampun. Workshop Dizang digerebek dan dihancurkan oleh orang-orang bertopeng. Usai baku tembak dermaga Tai Kok Tsui, polisi menemukan satu gembong tewas mengenaskan di sebuah ruangan dengan kertas bertuliskan nasib gembong narkoba. Dari sinilah Dizang tahu bahwa Abbas sudah dihabisi dan pemain lain mulai diserang. 警察！ Menyadari dirinya diserang membabi buta oleh musuh yang tidak kelihatan, Dizang tidak tinggal diam dan langsung membalas brutal. Ia mengirim anak buahnya menyerbu sebuah rumah sakit demi membungkam saksi kunci yang sedang kritis. Sebuah langkah yang membuat konflik berpindah dari dunia kriminal ke ruang publik. Di sisi lain, Tin yang sadar operasinya berisiko terbongkar segera mengevakuasi tangan kanannya bernama Cheong ke luar negeri demi menghapus jejak. Beberapa waktu kemudian, Tin dan Dizang akhirnya bertemu langsung untuk pertama kalinya setelah 15 tahun di sebuah arena pacuan kuda mewah. Keduanya awalnya berpura-pura sopan sampai Dizang sengaja melecehkan dan menghina Michelle di depan umum. Saat mereka berhadapan empat mata di koridor sepi, topeng kesopanan runtuh sepenuhnya ketika Dizang mengangkat tangannya yang cacat tinggi-tinggi sambil menyatakan perang terbuka pada siapapun yang berani menyentuh barang dagangannya. 我呢3隻手指都係因為你。諗當日唔應該淨係剁你手指，應該剁埋你。我哋嘅比賽開始。 Beberapa hari setelahnya, Paman Yunam akhirnya meninggal dunia dan justru di tengah pemakaman itulah Dizang melancarkan serangan paling telak yang ia siapkan selama 15 tahun. Dia sengaja datang membawa serombongan wartawan lalu membongkar seluruh masa lalu Tin di hadapan publik. Di depan kamera, Dizang mengungkap bahwa CEO anti narkoba yang selama ini dipuja-puja kota ternyata dulunya adalah anggota triad yang pernah memimpin perang geng berdarah. Pengungkapan memalukan itu seketika meretakkan topeng bersih yang susah payah Tin bangun selama bertahun-tahun. 佢哋係有做過毒品生意。我係告你誹謗。我都係聽聞啫。我聽啲朋友講話呢件事係阿余順天先生帶隊做。 Pengungkapan itu menghancurkan satu hal terakhir yang tersisa dalam hidup Tin, yaitu rumah tangganya. Michelle akhirnya tahu bahwa Tin diam-diam punya anak kandung dari masa lalunya lewat sepucuk surat dari pusat rehabilitasi. Wanita yang selama ini merasa gagal karena tidak bisa memberi keturunan pun merasa amat dikhianati oleh kebohongan bertahun-tahun yang ditutupi suaminya, sehingga dengan hati hancur ia akhirnya memutuskan pergi meninggalkan Tin selamanya. 我知道冇仔，我同你呢離婚因為冇仔㗎，我冇仔女啊！正想同你一齊，我唔得。 Di
Di tengah keruntuhan rumah tangganya, dia dihampiri seorang remaja putri bernama Hoi Nam yang merupakan anak Inspektur Lam. Ia baru saja kehilangan teman dekatnya akibat garam Cina. Hoi Nam menuliskan surat yang justru menampar nurani semua orang yang mendengar, termasuk ayahnya, yaitu apakah para penjahat memang akan terus menang selamanya. Pertanyaan menyakitkan itulah yang akhirnya membuat Tin meledak dan mengambil langkah paling nekat dalam hidupnya, yaitu menggelar konferensi pers besar untuk mengumumkan sayembara ratusan miliar rupiah bagi siapapun yang berhasil membunuh bandar garam Cina terbesar di Hong Kong. 會用1億港紙嘅獎金。 Yang membuat langkah ini begitu cerdik secara hukum adalah Tin sama sekali tidak menyebut nama, melainkan hanya menyebut frasa bandar terbesar di Hong Kong. Akibatnya, polisi kesulitan menjeratnya dengan tuduhan menghasut pembunuhan, sementara seluruh dunia bawah sudah paham betul siapa yang Tin maksud lewat sayembara itu. Pengumuman sayembara itu meledak ke seluruh kota dan memicu efek domino dahsyat karena di saat hampir bersamaan berkas rahasia keempat bandar terbesar yang dulu dicuri Tin tiba-tiba bocor ke publik. Pasar garam Cina Hong Kong pun berubah menjadi arena saling bantai. Taiping bersaudara tersingkir lebih dulu, Sister Cha ikut tumbang, dan Abbas sebelumnya juga sudah dihabisi di dermaga Tai Kok Tsui. Akhirnya tersisa satu nama paling besar, yaitu Di Zhang. Masalahnya, sayembara Tin justru membuat situasi terbalik total. Semua orang kini memburu Di Zhang, bahkan anak buahnya sendiri mulai goyah. Maka Di Zhang memakai celah hukum, tampil di media sebagai pengusaha yang difitnah lalu menuntut perlindungan polisi 24 jam. Polisi pun berada di posisi paling ironis, mencurigai Di Zhang sebagai bandar terbesar, tapi hukum justru memaksa mereka menjadi tameng hidupnya. Inspektur Lam pun mendatangi Tin secara pribadi untuk menegur. Ia sebenarnya paham kemarahan Tin karena dia sendiri juga kehilangan istri akibat dunia garam Cina 15 tahun silam. Bedanya, ia masih percaya kota ini akan jauh lebih rusak kalau setiap orang yang marah boleh jadi hakim dan algojo sekaligus. Walaupun Michelle sudah menandatangani perceraian, Tin tetap mengantarnya sampai masuk ke mobil. Bukan karena ia sudah ikhlas kehilangan Michelle, tetapi karena dibalik semua darah dan tipu daya yang ia lakukan, Tin masih ingin wanita itu selamat dan bahagia sekalipun bukan lagi bersama dirinya. Di momen itulah Tin seperti sadar bahwa hidup normal yang dulu ia perjuangkan sedang benar-benar pergi untuk terakhir kalinya. Saat peluru itu mengenai Michelle, yang mati dari Tin bukan hanya istrinya, tapi juga sisa manusia biasa yang masih ingin pulang. Sejak detik itu, target Tin tinggal satu, yaitu Di Zhang. Di tempat lain, Di Zhang yang masih dalam pengawalan ketat polisi sudah memesan tiket first class untuk kabur ke luar negeri keesokan harinya sambil menyuruh bodyguard pribadinya menjemput di bandara. Baginya, dengan perlindungan penuh dari polisi adalah jaminan ia bisa keluar dari kota semaunya. Hanya saja, Tin tidak akan membiarkan Di Zhang lolos. Saat konvoi Di Zhang melaju dengan pengawalan polisi dan bodyguard yang seharusnya membuatnya aman, serangan balasan Tin menghantam dari segala arah. Mobil Di Zhang ditabrak keras dari samping, tembakan pecah di antara kendaraan, dan dalam hitungan detik seluruh pengawalan berubah menjadi kekacauan terbuka di jalan raya.
Kejaran itu tidak berhenti di jalan raya, sisa-sisa konvoi yang masih berjalan terus dikejar oleh pasukan Tin sampai akhirnya mereka menembus area stasiun MRT yang saat itu masih aktif dan penuh penumpang, sebuah keputusan nekat yang seketika mengubah pusat transportasi kota menjadi medan tempur baru. Dalam puncak kekacauan itu, dua mobil yang sama-sama melaju kencang akhirnya kehilangan kendali dan meluncur jatuh ke lintasan kereta bawah tanah. Dan keduanya akhirnya berhadapan langsung setelah 15 tahun penuh dendam. Dizang mempertanyakan apakah Paman Yunam dulu benar-benar adil dalam menghukumnya, sementara Tin balik menuduh Dizang sebagai dalang di balik kematian Michelle. Tepat sebelum semuanya berakhir, Inspektur Lam tiba-tiba muncul dari ujung terowongan dengan pistol teracung. Ia terjebak di antara dua orang yang sama-sama amat dia benci, Dizang yang menyebabkan kematian istrinya dulu, dan Tin yang kini berubah menjadi penegak hukum jalanan tanpa proses pengadilan. Dihadapkan pada pilihan mustahil itu, Inspektur Lam akhirnya tetap memilih berpihak pada hukum. Dalam baku tembak 3 arah yang pecah seketika, baik Tin maupun Dizang sama-sama tumbang bersimbah darah, menyisakan Inspektur Lam berdiri sendiri sebagai satu-satunya orang yang selamat keluar dari terowongan. Beberapa waktu kemudian terungkaplah fakta mengharukan, dana sayembara ratusan miliar yang dulu Tin umumkan ternyata tidak pernah dicairkan untuk membunuh siapapun, melainkan dialihkan seluruhnya menjadi yayasan amal atas nama dirinya dan Michelle. Wasiat terakhir Tin adalah mendirikan pusat rehabilitasi anak muda korban garam Cina di Manila bernama Shun Tin Deni Yu Rehabilitation Center for Youth. Pada akhirnya warisan Tin yang paling jujur bukanlah sayembara itu, melainkan pusat rehabilitasi Deni Yu, tempat anak-anak lain diberi kesempatan kedua yang tidak sempat ia berikan kepada anaknya sendiri. Tamat. Film ini sebenarnya bukan tentang siapa yang menang atau siapa yang kalah, melainkan tentang bagaimana satu keputusan keliru di masa lalu bisa membakar habis semua orang yang terlibat di dalamnya. Persis seperti pepatah lama yang sering bilang, menyimpan dendam itu ibarat menggali 2 liang kuburan sekaligus, satu untuk musuh kita dan satu lagi diam-diam untuk diri kita sendiri. Saya Tobi mewakili jajaran Warung Kopi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Burung Kuntul pamit undur diri. Terbanglah